Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa hormat dan syukur kita atas segala kebaikannya yang selalu dicurahkan bagi kita. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Yesus Kristus, anak tunggal Allah, rela datang ke dunia menjadi korban penebus dosa manusia. Siapakah manusia? Hingga Sang Pencipta alam semesta berkenan merendahkan diri, mencari, menebus dengan nyawanya sendiri demi menyelamatkan, membebaskan manusia tak berdaya dari jurang maut. Mari kita bangunkan jiwa kita, kita agungkan, kita puji Tuhan sumber hidup, Raja segala zaman. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus. Bangunlah jiwaku
Misa akan dibawakan oleh Pendeta Hakim Gunawan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus. Dan kami sadar ketika kami menghadap tahta-Mu yang kudus, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Di dalam perjalanan hidup kami seminggu yang lalu, kami telah berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan kami tidak mau semua itu menjadi penghalang di dalam ibadah kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Untuk itu Tuhan, pada pagi ini penuh dengan kerendahan hati, kami mau mengaku dengan jujur semua dosa yang telah kami perbuat, dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni, mentahirkan, menyucikan kami, sehingga kami layak untuk datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk janji firman-Mu, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami daripada segala kejahatan kami. Terima kasih, kami yakin kami sudah diampuni, karena kami minta doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi kita yang telah diberi anugerah pembenaran karena kuasa darah Yesus Kristus, bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 48 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara terkasih, kita sangat bersyukur karena kasih Allah tak terbatas telah mencari, menuntun, memulihkan persekutuan kita manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Membuat hidup kita berarti karena kuasa darah Yesus. Kasih Allah bagi manusia melampaui segala kesalahan kita, membuat tercurahlah darah Kristus.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Realita kehidupan tidak terhindar. Ada kalanya penuh dinamika bagai arus gelombang. Menyadarkan kita bahwa manusia sangat memerlukan jangkar yang kokoh, tak tergoncang bagai batu karang. Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, batu karang yang teguh. Mari dengan segenap jiwa kita memohon, biarlah bejana hati kita dipenuhi dengan firman yang hidup. Penuhkanlah bejanaku. Yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, Tuhan.
Kini saatnya kita masuk dalam pelayanan doa syafaat dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, agar setiap kita umatnya dimampukan untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur atas kemurahan Tuhan yang limpah bagi kami. Dan saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan yang kudus dengan segala keberadaan kami, juga oleh anugerah Tuhan yang memampukan kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kasih-Mu tercurah bagi kami melampaui segala kesalahan kami. Namun, ampunkan kami Tuhan, seringkali kami melupakan akan karya salib-Mu di Kalvari. Tolong kami Tuhan, agar selalu mengingat dan bersuka cita di dalamnya. Karena melaluinya, keagungan kasih sejati Allah terpancar demikian terang bersinar, menembus hingga relung hati setiap umat-Mu, dan membias hingga ke seluruh dunia. Dan saat ini, Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menopang, menuntun, melindungi kami di setiap langkah hidup kami. Terlebih, ketika kami berada dalam situasi yang sulit dan seolah tiada harapan. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk tetap datang kepadamu, memohon belas kasihan, dan tetap percaya sepenuhnya bahwa kasih setia dan kuasa Tuhan tak pernah berubah selamanya. Karena Engkau Tuhan bukan hanya ada dan hadir bersama kami, tetapi Engkau Tuhan yang mau dan dapat menolong kami di segala situasi dan kondisi. Sebab Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, hingga rela menyerahkan nyawa Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak mengaruniakan segala yang kami perlukan? Roh Kudus, mampukan setiap kami umat-Mu untuk dapat tetap mengingat dan mempercayai akan karya salib-Mu. Bukti kasih-Mu yang hebat atas kami, hingga Engkau mencari dan menyelamatkan kami, manusia berdosa dan tak berdaya, agar setiap kami umat-Mu dikuatkan untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan dengan penuh hati syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan senantiasa menopang, memimpin, melindungi Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya yang ada, juga TNI dan Polri, agar setiap personal mendedikasikan diri, mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dengan komitmen dan integritas yang tinggi untuk mengabdi tanpa batas dengan hati yang tulus, berpikir lebih tajam dalam menghadapi era saat ini dengan segala tantangannya, agar dapat membawa bangsa Indonesia segera keluar dari krisis ekonomi nasional. Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan melawat dan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi bangsa kami Indonesia, terlebih di masa pasca pemilu, agar dapat tetap aman, damai sejahtera. Kiranya rahmat Tuhan menaungi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Agung Gunawan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya melayani di GKT Rogo Jambi nanti sore ya, tapi pagi kosong dan saya ngomong apakah pembicaranya tidak ada dari luar ya, sehingga saya rindu ya bisa bersama-sama saudara belajar firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan juga salam ya dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. STT Aletheia adalah milik GKT, milik kita semua. Saya mewakili STT Aletheia mengucapkan terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu, baik di dalam doa, dana, segala sesuatunya, sehingga STT Aletheia sampai hari ini tetap dipakai Tuhan untuk mempersiapkan calon hamba-hamba Tuhan. Dan saya rindu satu hari ya mungkin ada pemuda, pemudi dari GKT Jajak yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, mereka boleh juga dipersiapkan. Mereka boleh dikirim ya di STT Aletheia. Hari ini banyak gereja-gereja yang membutuhkan hamba Tuhan karena kekurangan hamba Tuhan. Apalagi setelah pandemi ini jumlah mereka yang mau masuk sekolah teologi itu makin sedikit Bapak Ibu ya. Jadi kita khawatir ya nanti hari depan gereja kita GKT kekurangan hamba Tuhan. Jadi saya rindu dan saya berdoa kiranya ada anak-anak muda dari tempat ini suatu hari boleh mereka disiapkan di STT Aletheia.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami sungguh butuh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekeringan rohani. Kami butuh firman-Mu yang menjadi air hidup di dalam kehidupan kami, menyegarkan, bahkan memberikan kami kepada kesehatan rohani kami.